Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zikri Filina, Prodi PGMI semester 4 unit 1, yang akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu proposal berupa metodologi penelitian kuantitatif yang judulnya Hubungan pola asuh otoriter dengan perilaku sosial anak di SD Negeri 7 Kuala Simpang tahun ajaran 2019-2020. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang yang terdapat di proposal saya. Keluarga adalah sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak merupakan tugas dan kewajiban bagi orang tua yang tidak lepas dari berbagai halangan dan rintangan. Mengenai pembentukan perilaku sosial, orang tua idealnya dapat memberikan waktu lebih untuk memperhatikan keluarganya. Setidaknya, orang tua dapat menyeimbangkan waktu antara bekerja di luar rumah dengan memberikan perhatian kepada anaknya. Namun, pada masa modern sekarang ini, orang tua memiliki tolak ukur baru dalam mendidik anaknya. Menciptakan anak yang sempurna menjadi salah satu tolak ukur baru kebanyakan orang tua zaman sekarang. Anak-anak mereka harus menjadi yang terbaik dan kalau memungkinkan mampu dalam segala hal. Para orang tua berusaha ekstra keras agar anak-anak mereka dapat dikategorikan sebagai anak-anak kelas atas, bukan anak kelas menengah ataupun anak kelas bawah. Itulah ambisi kebanyakan orang tua zaman sekarang. Jika seharusnya orang tua menjadi pendidikan pertama dan utama untuk anak, mendukung minat dan bakat anak, serta memfasilitasi perkembangan anak dengan memperhatikan karakteristiknya sebagai seseorang individu yang unik. Dengan memperhatikan juga mempersiapkan anak-anak menghadapi lingkungan sosial. Namun kenyataannya masih banyak orang tua yang belum memahami serta menerapkan hal tersebut dalam pengasuhannya. Maka dari itu, saya sebagai peneliti tertarik untuk membahas permasalahan yang saya ambil judul Hubungan Pola Asuh Otoriter dengan Perilaku Sosial Anak di SD Negeri 7 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2019-2020. Lanjut ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, pola asuh otoriter masih digunakan oleh orang tua siswa di SD Negeri 7 Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Yang kedua, terdapat beberapa perilaku sosial yang berbeda antar siswa yang diasuh dengan pola asuh otoriter. Selanjutnya, pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan sampai pada pola asuh otoriter pada siswa kelas 4 di SD Negeri 7 Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kemudian rumusan masalah, yaitu berisikan tentang adakah hubungan pola asuh otoriter dengan perilaku sosial anak kelas 4 SD di SD Negeri 7 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2019-2020. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut dapat dipaparkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh otoriter dengan perilaku sosial anak kelas 4 SD di SD Negeri 7 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2019-2020. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdapat dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan penambahan ilmu pengetahuan baru dalam dunia pendidikan dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam mengkaji aspek-aspek yang terkait dengan penelitian tentang hubungan pola asuh otoriter terhadap perilaku sosial anak. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru.
yaitu memberikan masukan kepada guru tentang pola asuh terhadap kemampuan sosial anak. Yang kedua, membantu guru dalam mengoptimalkan perkembangan sosial anak sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Kemudian bagi anak, membantu anak mengoptimalkan rasa percaya diri sehingga kemampuan sosial pada diri anak dapat optimal. Yang kedua, membantu anak berani tampil di depan orang karena kemampuan anak untuk bersosialisasi optimal. Yang ketiga, bagi orang tua. Yang pertama, membantu orang tua memilih pola asuh yang tepat digunakan untuk anaknya. Yang kedua, membantu orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan sosial anak dengan cara penerapan pola asuh yang tepat untuk anaknya. Kemudian, manfaat praktis bagi peneliti. Yang pertama, memberikan pengalaman dan wawasan sebagai bekal peneliti di masa yang akan datang. Yang kedua, merupakan referensi untuk mengembangkan diri sebagai calon guru PGMI. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dalam mendidik anak karena peneliti akan menjadi seorang guru madrasah ibtidaiyah. Oke, kita ke lanjut halaman selanjutnya. Bab 2, kajian pustaka. Kajian teoritis perilaku sosial. Pengertian dari perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, guru maupun saudara-saudaranya. Seperti bersaing untuk mendapatkan sesuatu, menghargai karya orang lain, berselisih paham dengan saudara, dan melawan dengan guru, serta masih banyak contoh perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, faktor pembentuk. Faktor pembentuk terdapat 4. Yang pertama, perilaku dan karakteristik orang lain. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, latar budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial. Yang ketiga, karakteristik. Menurut Eisenberg tahun 1989, secara umum peserta didik yang senang membantu, berbagi, dan menyenangkan hati orang lain biasanya relatif aktif, ramah, kompeten, asertif, pandai menempatkan diri, dan simpatik. Perilaku prososial akan berkembang seiring dengan perkembangan kognitifnya. Kemudian, pola asuh otoriter. Pengertian dari pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan keadaan anak. Orang tualah yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Hanyalah objek pelaksana, anaknya itu hanya objek pelaksana. Jika anak membantah, orang tua tidak segan-segan akan memberinya hukuman, baik itu berupa hukuman fisik ataupun marah. Yang kedua, faktor penyebab. Yang pertama, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua, kompensasi dari ketiadaan kesempatan di waktu lalu. Yang ketiga, anggapan bahwa jumlah kesuksesan itu terbatas. Yang keempat, terobsesi dengan citra ideal di media. Yang kelima, anak adalah miniatur diri orang tua. Yang ketiga, karakteristik. Yang pertama, mengatur nyaris setiap menit hidup anaknya dengan kursus-kursus, program sosialisasi, les-les, dan kegiatan-kegiatan pengayaan dan lainnya. Yang kedua, menuntut prestasi tinggi di sekolah dan di berbagai bidang lainnya, nyaris dengan segala hal, emosional, psikologis, fisik, dan dana. Yang ketiga, menentukan anak memilih kursus, pelatihan atau minat lebih untuk tujuan membuat CV atau kurikulum fit atau daftar riwayat hidup
yang mengesankan daripada untuk memenuhi rasa ingin tahu yang alamiah dan minat pribadi. Yang keempat, mencampuri persahabatan dan hubungan anak dengan guru dan pelatihnya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Perilaku baik yaitu berbagi, menolong, kerjasama, bertindak jujur, dan berderma layaknya diterapkan di dalam sebuah keluarga agar anak dapat mencontoh kebiasaan-kebiasaan baik tersebut dan diaplikasikannya dalam kehidupan sosial. Kemudian hipotesis. Hipotesis di sini saya ada dua. Yang pertama hipotesis alternatif atau HA, yaitu ada hubungan antara penerapan pola asuh otoriter dengan perilaku sosial anak kelas 4 di SD Negeri 7 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua hipotesis nihil atau H0. Tidak ada hubungan antara penerapan pola asuh otoriter dengan perilaku sosial anak di kelas 4 SD Negeri 7 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2019-2020. Oke, kita ke halaman selanjutnya, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jadi di sini saya sesuai prosedur saya akan menggunakan penelitian berupa kuantitatif. Menurut Masyud, penelitian kuantitatif menggunakan teknik statistik atau matematik untuk menjelaskan kebenaran fenomena yang dikaji. Penelitian ini termasuk penelitian ex post facto. Menurut Masyud, penelitian ex post facto digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang diteliti telah terjadi dan peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 7 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Waktu penelitian. Waktu penelitian direncanakan pada bulan November sampai Desember tahun 2020. Kemudian subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 7 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang tentang apakah ada pengaruh pola asuh terhadap perilaku sosial anak. Subjek penelitian adalah siswa dan orang tua siswa di SD Negeri 7 kelas 4 Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Variabel di sini ada dua, yaitu variabel dependent atau variabel terikat. Adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku sosial anak. Kemudian yang kedua, variabel independen atau variabel bebas merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua. Kemudian definisi operasional. Pola asuh. Yang pertama, pola asuh. Pola asuh adalah perilaku dan sikap orang tua dalam berinteraksi dan mendidik anaknya. Pola asuh yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola asuh otoriter yang digunakan orang tua kepada anak di kelas 4 SD Negeri 7 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang kedua, perilaku sosial. Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Perilaku sosial seseorang itu tampak dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi. Kemudian, prosedur pengumpulan data.
Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan penelitian, otomatis ada yang harus disiapkan, yaitu sebuah persiapan. Seperti sebuah angket, sebuah hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Yang kedua, menyebarkan angket kepada orang tua anak kelas 4. Tujuannya untuk mengetahui pola asuh yang digunakan orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, setelah mengetahui pola asuh apa yang digunakan oleh orang tua kepada anak, maka dilakukan observasi untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial anak. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, mengkaji data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Selanjutnya, teknik dan perolehan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Metode observasi ini digunakan untuk mengukur kemampuan sosial anak kelas 4 di SD Negeri 7 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang kedua, angket atau kuesioner. Metode angket ini digunakan untuk mengetahui pola asuh otoriter yang digunakan oleh orang tua siswa kelas 4 SD Negeri 7 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. Menurut Sanjaya, analisis statistik digunakan untuk data yang bersifat kuantitatif. Jadi, kuantitatif itu otomatis statistik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data korelasi. Penelitian ini menggunakan korelasi tata jenjang dengan rumus perhitungan sebagai berikut. RHO(XY) sama dengan 1 min 6 sigma B pangkat 2 per N buka kurung N2 min 1. Keterangan RHO(XY) yaitu koefisien korelasi tata jenjang. B adalah beda, yaitu selisih ranking variabel 1 dengan variabel 2. N banyaknya subjek. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih kepada Bu Jelita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.